Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya yang dalam mencari rizkinya, mencari nafkahnya untuk keluarganya sendiri, kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita curahkan ke haribah junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti sekarang ini. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, tentunya kita semua tahu yang namanya akhlak, yakni sebuah etika perilaku dalam sehari-hari, entah itu dalam kita bergaul, bermasyarakat dan lain sebagainya. Sebab di era di zaman sekarang ini sangat krisis dengan yang namanya akhlak, terutama terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, yakni tidak lain dan tidak bukan yaitu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya, sebab di era zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada zaman yang namanya jahiliyah. Tentu zaman tersebut yang artinya zaman kebodohan. Entah di mana ketika lahir sosok seorang perempuan, ia dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Oleh karenanya di era zaman sekarang ini, agar kiranya kita bisa membenar-benarkan akhlak kita dengan sebenar-benarnya, yaitu agar kita bisa memanusiakan manusia, terlebih-lebih terhadap kedua orang tua kita. Sebab tidak lain dan tidak bukan doa anak itu tergantung kepada bagaimana kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murkanya Allah yaitu ada pada orang tua. Maka di zaman sekarang ini tentu yang tadi pertama yaitu akhlak kepada kedua orang tua, dan yang kedua
yakni akhlak terhadap masyarakat di sekitar kita dan lain sebagainya. Terlebih-lebih ketika kita bersama guru, dan ibarat pun guru itu bagaikan orang tua. Sangat krisis kita ketahui akhlak di zaman sekarang ini, maka marilah kita tanamkan akhlak, perilaku, etika kita dengan sebaik-baiknya. Kita contoh daripada suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergaul dengan akhlak, bermasyarakat dengan akhlak, tentu berbicara pun harus dengan akhlak. Untuk yang muda menghormati yang tua, untuk murid menghormati guru-gurunya, untuk anak menghormati kepada kedua orang tuanya. Sebab dengan akhlak pun insya Allah hidup kita kedepannya akan menjadi indah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, orang berilmu tapi dia tidak memiliki akhlak, itu bagaikan debu yang diinjak-injak. Maksudnya yakni orang memiliki ilmu yang begitu tinggi tapi dia tidak punya akhlak, maka kewibawaannya akan tidak dihormati dan tidak dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Tentu sangat pentinglah akhlak itu. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, jadi utamakanlah dahulu akhlak, baru ilmu. Sebab akhlak itu yang menjadi contoh, yang menjadi gambaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan akhlak itulah yang menjadi perilaku etika kita dalam sehari-hari, yakni selain dalam bermasyarakat dan ketika kita menghadap kepada kedua orang tua kita dan kepada guru-guru kita. Begitu banyak sekarang gambaran yang kita ketahui sangat krisis akhlak umat di zaman sekarang ini. Bervarian macam contoh telah kita ketahui, seorang murid yang tidak memiliki akhlak kepada gurunya, dan juga seorang anak tidak memiliki akhlak kepada kedua orang tuanya. Itu wala'iyadzubillahi min dzalik yang akan menjadi sebab kita nanti dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Dan itu pun kembali kepada beliau punya orang tua dan kembali kepada mereka punya guru, serta dididik pertama oleh kedua orang tuanya dan dilanjutkan dididik oleh gurunya, terutama sebagaimana orang tua mendidik anak tersebut sehingga selalu senantiasa dia tidak lupa untuk mengingatkan akhlaknya dalam sehari-hari. Begitupun kepada gurunya, sebab murid itu tergantung bagaimana gurunya. Gurunya dalam mengajarkan hal-hal yang jauh dari penyimpangan sehingga murid tersebut melakukan hal yang tersebut, dan gurunya selalu mengingatkan hal yang baik-baik, yakni dalam menjalani segala aktivitas kebaikannya sehari-hari. Pemirsa MUI TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, perihal akhlak itu banyak kita ketahui, sebab yang menjadi mulianya diri kita tidak dengan ilmu, melainkan yaitu dengan akhlak, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Dan yang ketiga, tidak menjadi mulia orang tersebut kalau bukan dengan akhlak dan dia membangga-banggakan yaitu nasab dan keturunannya. Sebab ilmu itu diraih bukan dengan nasab, yaitu melainkan diraih dengan akhlak. Sebab
bagaimana yang tadi saya bicarakan pertama, didikan anak tersebut bagaimana kedua orang tuanya, dan untuk murid bagaimana gurunya ketika mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik-baik, serta dijalankan oleh murid tersebut sehingga murid tersebut bisa mengamalkan dan menjalankannya dalam aktivitas sehari-hari. Tentu sangatlah penting akhlak itu. Oleh karenanya kita semua MWTV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, terlebih-lebih tadi baru saja saya ingatkan kepada kaum muda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ingat, utamakanlah terutama akhlak terlebih dahulu, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, al-adab fawqal ilm. Jadi utamakanlah adab daripada ilmu. Sebab juga dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'lim, yakni orang yang berilmu tapi dia tidak memiliki akhlak, itu bagaikan mayit yang berjalan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Marilah di zaman sekarang ini terus kita semangat, jangan sampai krisis daripada akhlak kita, jangan sampai menjadi buruk akhlak kita dalam sehari-harinya. Maka dalam satu hal saya mengingatkan, kita mendekati pada guru-guru kita, kita jangan jauh daripada alimul ulama, serta ikuti ajaran dan tauladan yang berpegang teguh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa MWTV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, ini pun menjadi suatu gagasan untuk terutama kepada pemimpin yang senantiasa dia memberi gambaran kepada bawahannya mengenai akhlak yang tadi sudah saya katakan, yaitu bagaimana ia mengajarkannya dan bagaimana ia mencontohkannya. Dan tadi terutama kepada kaum muda, mari sama-sama selalu kita jangan jauh-jauh daripada ulama, kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat ulama, dan kita ta'zimi daripada guru-guru kita, dan itu tidak memandang daripada umur, melainkan berpandanglah kepada ilmu-ilmu beliau. Sebab ada kisah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik, yang mana Imam Malik ini mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta, dan kitab ini sudah jauh dikarangnya dari sebelum lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Lantas bagaimana ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i datang dan menghampiri di pengajian tersebut yang sedang dikaji oleh Al-Imam Malik. Dalam pengajian tersebut, dari segi umur tentu Imam Malik jauh lebih tua daripada Imam Syafi'i, dan ketika itu Imam Syafi'i datang mengaji kepada Imam Malik. Tidak disangka Imam Malik pun kaget pada ketika itu melihat Imam Syafi'i yang ternyata ketika semua disuruh membaca satu persatu itu menggunakan kitab, lantas Imam Syafi'i ternyata sudah hafal semua kitab tersebut. Yang dihafalnya yaitu kitab Al-Muwatta yang tebalnya kurang lebih sekitar ya begitu tebal. Itu Imam Syafi'i sudah hafal, dan Imam Malik di situ kaget dan tercengang. Ternyata
Apa kata Imam Malik? Ilmu beliau itu lebih mulia. Dan di situ lantas langsung Imam Malik belajar kepada Imam Syafi'i dan meraih mengambil ilmu-ilmu yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Masya Allah, tabarakallah. Langsung Al-Imam Malik itu seraya mengatakan, saya bersedia menjadi muridmu walaupun dari segi umur lebih tua daripada saya. Di situ pun kita punya gambaran bahwasanya yang membuat mulia itu selain dengan ilmu maka dengan akhlak. Dan tetap Al-Imam Asy-Syafi'i yakni selalu memuliakan dan mengagungkan gurunya, yaitu Al-Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah. Pemirsa MWTV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita semua bisa menjalankan dan mengamalkannya dalam sehari-hari. Dan yang pertama tadi, kita tidak bosan selalu mendengarkan nasihat-nasihat, melainkan dari kedua orang tua kita dan dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Umat dan bangsa di bawah sinar. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda? IMM itu apa sih? Institut Bisnis Ya, Muhammadiyah. mungkin jiwa muda IBM. Saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Anak muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola
untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3.000.000. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Kota Bekasi melaksanakan sistem pendidikan ta'lim wa tarbiyah human capital and good citizen sehingga melahirkan generasi Islam yang berakhlak mulia, berprestasi tinggi serta memegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru di sini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi.